Hey there, welcome to this video on note-taking for consecutive interpreting. My name is David Violet. I am a conference interpreter and coach for interpreting in California and San Francisco area. And I was teaching something just the other day and I thought, hey, I'm gonna put this into a video. It's just a few rules that I have for your note-taking for consecutive interpreting. Number one, sometimes we have something that just pops into our mind, right? We are taking notes, we're listening intently, and we are wondering what to write down, and something just pops into our mind. And my recommendation is, and this is a rule, if you will, number one, is pay attention to whatever comes to mind when you think, okay, so what do I note now? Of course, when you note something, it's not the word that you're taking down as notes, it is the meaning. So you need to listen and say, okay, what is actually happening here? What does this actually mean? And on the basis of that meaning, think up something. Usually it's a word, it could be a symbol. And many people ask, what language should it be in? Well, I would apply this rule. Just write down what pops into your mind first. It could be in the source language, the one that the speaker is speaking. It could be in the target language, the language that you are going to use when you convey all of this meaning to the audience. So which language to take notes in? The first rule answers that question to some extent. It would be whatever language the word happens to be that comes to mind first. Now, another rule, rule number 3, is that you must monitor what you write down as soon as you write it down. It should be something natural, actually. It's just like when we speak or like we do anything. If you're going to set the coffee cup on the table, you watch to make sure that it actually goes on the table and doesn't fall on the floor. When I'm speaking right now, if I say something wrong and it happens that I misspeak, I go, oops, sorry, what I meant was, and then I tell you. So I'm monitoring what I'm saying. Same thing. When you're taking notes, you are looking at, okay, what did I just write? What will that mean to me when I see it in 5 or 10 minutes? Monitor your notes as you go. That's another rule. Another rule is that as soon as you hear a number, write down that number. You may be writing something else at that instant. Stop writing whatever you're writing and write down the number. Numbers are quite abstract, especially when you get 6, 7, 8 digits. If I tell you 1,275,629, you know that it's 1.5 million and it's a really big number, but it remains pretty abstract. Yet the audience will want to know exactly what the number was. So you need to write the whole thing down to the last digit. If for some reason you are Hai, selamat datang di video ini tentang pembuatan catatan untuk interpretasi eksekutif atau berurutan. Nama saya David Violet. Saya seorang juru bahasa konferensi dan pelatih guru bahasa di California di daerah San Francisco. Saya sedang mengajar sesuatu beberapa hari yang lalu dan saya berpikir, hey, saya rasa saya akan memasukkan ini ke dalam video tentang beberapa aturan yang saya miliki untuk pencatatan di interpretasi berturut-turut atau consecutive interpretation. Aturan nomor 1, terkadang kita memiliki sesuatu yang muncul tiba-tiba di otak kita, dan ketika kita menulis di catatan, kita bertanya apa yang harus saya tulis. Lalu di aturan nomor 1 ini, kita harus memperhatikan apapun yang terlintas dalam pikiran ketika Anda berpikir, oke, jadi apa yang harus saya perhatikan sekarang? Lalu ketika Anda mencatat sesuatu, kata itu bukanlah catatan, namun itu adalah sebuah clue. Jadi di sini Anda harus mendengarkan dengan seksama tentang maknanya, lalu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan berdasarkan maknanya, suatu biasanya itu adalah kata yang bisa menjadi simbol, dan banyak orang bertanya, bahasa apa yang harus saya gunakan dengan baik. Jika Anda menerapkan aturan ini, tuliskan saja apa yang muncul di pikiran Anda yang pertama kali. Anda bisa menuliskan dalam bahasa sumber yang diucapkan pembicara, atau juga bisa dalam bahasa target, bahasa yang akan Anda gunakan saat menyampaikan semua ini kepada penonton. Jadi, jika Anda bingung bahasa mana yang harus diperhatikan
Di aturan pertama, jawabannya yaitu bahasa apapun yang terlintas pertama kali di pikiran Anda. Aturan nomor 3, kamu harus tahu, kamu harus memantau apa yang kamu tulis segera setelah kamu menuliskannya. Itu sesuatu yang alami sebenarnya. Seperti ketika kita berbicara atau melakukan sesuatu. Contoh seperti saat Anda akan meletakkan secangkir kopi di meja. Anda akan melihat dan memastikan bahwa cangkir itu benar-benar di posisi yang pas dan tidak akan jatuh ke lantai. Lalu ketika saya sedang berbicara dan saya melakukan kesalahan bicara, maka saya akan mengatakan, maaf, maksud saya adalah, dan setelah saya mengatakan itu, saya akan memantau apa yang akan saya katakan. Hal ini sama seperti saat Anda sedang mencatat. Anda akan memastikan, apa yang baru saja saya tulis. Apa artinya itu bagi saya dan ketika saya melihatnya dalam 5-10 menit kemudian. Aturan nomor 4, aturan selanjutnya adalah ketika Anda mendengarkan sebuah angka, tulislah angka itu, dan Anda mungkin sedang menulis sesuatu yang lain sebelumnya pada saat itu juga. Berhentilah menulis hal yang lain dan fokus menulis angkanya. Angka itu adalah sesuatu yang abstrak, apalagi ketika Anda mendapatkan 6, 7, sampai 8 digit angka. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang 1 juta hingga 1.756.29. Lalu setelah itu Anda tahu bahwa itu adalah 1,5 juta dan itu benar-benar angka yang abstrak. Anda harus ingat bahwa penonton sangat ingin tahu nomor apa itu. Jadi Anda perlu menuliskan semuanya hingga angka terakhir. If for some reason you are really in a rush and you can't jot down absolutely all of those digits, in this case 7, the ones that you may leave off is the last one, or maybe the last 2, because then you've got it down to the 100 level. The same with names. When you get a name, you must write it down immediately. Don't wait. What happens is, actually, as you hear something, the sound sort of rings in your mind or in your ear for a few seconds. And during those seconds, you have time to jot down phonetically any name. You need to get a name very accurately on your page. If it's somebody in the room, if it's the city, for example, where they had their annual convention last year, these will be things that they know very well, and it will sound strange to them that you mispronounce it. There's a bit of an illusion that you're part of the group, that you know what's going on. You want to maintain that illusion. If you mispronounce something, especially an acronym or a name that they all know, it's, of course, reminds them that you are an outsider, that you're the interpreter, which is okay, but it's better if you don't. When you come to the very end of a speech, when you're taking your notes, or let's say that it is pause in the speech. Often a speaker considers that he's spoken enough. He'd rather let the interpreter do that part before he continues. So there would be a pause. When that happens, pay special attention to your notes for that very last phrase. Maybe even write down verbatim a couple of words. There's something that happens when the speaker stops and waits for interpretation. I think it's our mind is suddenly distracted. We suddenly realize, ooh, now they're waiting for me. Now I have to get up. Now I have to speak. And if those thoughts rush to your mind before you've thought clearly about what the person said at the end of the speech, and before you've noted down clearly something that will remind you of that, you'll be in trouble. So pay special attention to the end of any speech. And so that's pretty much the pointers I wanted to give you today about note-taking for consecutive interpreting. If you like this little talk, please give us a like below, subscribe to my channel, and if you have any comments, I would love to hear what your rules are about note-taking for consecutive or about consecutive interpreting generally. So until next time, David Violet signing off. Jika untuk beberapa sampai
ke digit terakhir, dan jika beberapa alasan Anda benar-benar terburu-buru dan Anda tidak dapat menuliskan semua angka itu dalam hal ini 7. Yang mungkin Anda tinggalkan adalah yang terakhir atau mungkin yang terakhir karena kamu sudah turun level 100. Sama halnya dengan nama. Ketika kamu mendapatkan nama, kamu harus segera menuliskannya. Jangan tunggu apa yang akan terjadi. Sebenarnya ketika kamu mendengar sesuatu, semacam suara berdering di pikiran kamu atau di telingamu berapa detik, dan selama detik-detik itu kamu punya waktu untuk menurunkan secara fonetis nama apapun yang kamu perlukan untuk mendapatkan namanya. Sangat akurat di halaman kamu jika ada seseorang di ruangan itu, jika kota itu misalnya, di mana mereka mengadakan konvensi taturan tahun lalu, ini akan menjadi hal-hal yang mereka ketahui dengan sangat baik dan akan kedengar aneh bagi mereka bahwa kamu salah mengucapkannya. Ada sedikit kunci bahwa bagian kamu dari kelompok yang kamu tahu apa yang terjadi, kamu ingin mempertahankan ilusi itu. Jika kamu salah mengucapkan sesuatu, terutama akronim atau nama yang mereka semua tahu, tentu saja mengingatkan mereka bahwa kamu adalah juru bahasa yang baik-baik saja. Tetapi lebih baik jika kamu tidak melakukannya sampai akhir pidato. Ketika kamu tahu mengambil catatan atau katakanlah bahwa jeda dalam pidato, seringkali seseorang pembicara menganggap bahwa dia sudah cukup berbicara. Dia lebih suka membiarkan juru bahasa melakukan bagian itu sebelum dia melanjutkan, sehingga akan ada jeda ketika itu terjadi. Beri perhatian khusus pada catatanmu untuk frasa akhir itu. Bahkan mereka menuliskan kata-kata, beberapa kata, ada sesuatu yang terjadi ketika pembicara berhenti dan menunggu interpretasi. Saya pikir itu pikiran kita tiba-tiba terganggu. Kita tiba-tiba benar-benar kamu sekarang menunggu mereka. Saya sekarang harus mendapatkan atau sekarang saya harus berbicara. Dan jika pikiran itu bergegas ke pikiran kamu sebelum berpikir jernih tentang apa yang dikatakan orang-orang tersebut di akhir pidato, dan sebelum kamu mencatat dengan jelas sesuatu yang akan mengisatkan kamu bahwa kamu akan berada dalam masalah, jadi berikan perhatian khusus pada akhir pidato apapun, dan begitulah kira-kira. Saya ingin memberikan hal ini tentang catatan berbicara untuk menafsirkan berturut-turut. Jika kamu menyukai obrolan kecil ini, saya ingin mendengar apa aturan kamu tentang pencatatan berturut-turut atau tentang interpretasi. Jadi sampai waktu berikutnya, David Violet izin pamit. Terima kasih.